Inilah bencana besar yang akan terjadi sebelum munculnya Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran Islam. Sebelum kemunculan Dajjal, bumi akan mengalami kekeringan selama 3 tahun. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit. Pada waktu itu manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan 1/3 dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan pada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, sehingga ia tidak meneteskan setitik air pun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada masa itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Hadits riwayat Ibnu Majah. Hadits ini menjelaskan proses kekeringan dan kelaparan dahsyat yang akan terjadi selama 3 tahun berturut-turut sebelum keluarnya Dajjal. Kekeringan tersebut terjadi secara bertahap. Pada tahun pertama kadar hujan berkurang 1/3 dari biasanya, sehingga berakibat anjloknya hasil pertanian hingga 1/3 dari biasanya. Manusia tentu berharap kesusahan tersebut segera berakhir dan keadaan berangsur-angsur membaik. Namun harapan tinggal harapan. Pada tahun berikutnya curah hujan justru semakin berkurang, susut hingga 2/3 dari curah hujan biasanya. Dampak langsung terasa, produksi pertanian merosot tajam hingga 2/3. Alih-alih membaik, pada tahun ketiga bencana justru semakin menggila, air hujan 100% tidak turun, dan bencana kekeringan pun menjadi sempurna. Kekeringan ekstrim tersebut memang terjadi berdasarkan kehendak Allah. Ia adalah ujian dari Allah untuk melihat siapa yang tetap beriman, dan siapa yang kufur, siapa yang bersyukur, dan siapa yang ingkar. Saat ini memang belum dialami oleh umat manusia. Namun, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai bisa diraba-raba pada zaman ini. Para ilmuwan, peneliti dewasa ini menyoroti fenomena yang mereka sebut kenaikan suhu bumi, global warming, atau pemanasan global. Pemanasan global dipengaruhi oleh tindakan manusia. Kenaikan suhu bumi rata-rata 0,8 derajat Celcius dalam seabad terakhir, terutama disebabkan penggunaan bahan bakar fosil mulai tahun 1920-an atau pasca revolusi industri. Kondisi cuaca ekstrim akan menjadi peristiwa rutin. Badai tropis akan lebih sering terjadi dan semakin besar intensitasnya. Gelombang panas dan hujan lebat akan melanda area yang lebih luas. Resiko terjadinya kebakaran hutan dan penyebaran penyakit meningkat. Sementara itu, kekeringan akan menurunkan produktivitas lahan dan kualitas air. Kenaikan muka air laut akan memicu banjir lebih luas, mengasinkan air tawar dan menggerus kawasan pesisir. Jika demikian, akankah miliaran manusia di muka bumi akan menghadapi kelaparan massal? Akankah kanibalisme dan penjualan anak-anak kembali terjadi? Bagaimana manusia akan melawan terpaan busung lapar, gizi buruk, lepra, kurang darah, dan lain-lain? Berapa ratus juta yang akan meninggal dunia? Berapa yang mampu selamat? Kemana mereka akan berimigrasi? Bagaimana keadaan kaum muslimin pada masa tersebut? Kesimpulannya, bumi semakin panas, sehingga mengakibatkan kacaunya perubahan iklim dan cuaca. Tangan-tangan jahat manusia telah menyebabkan kerusakan di daratan, lautan, dan udara yang merusak keseimbangan alam. Kekeringan ekstrim sebelum kemunculan Dajjal ini barangkali adalah bagian hukuman yang disegerakan di dunia. Boleh jadi di akhir zaman hujan akan diturunkan dalam kadar yang lebih besar dari kadar biasanya, sehingga mengakibatkan banjir dan bencana alam. Kemudian secara berangsur selama 3 tahun, kadar hujan dikurangi hingga akhirnya tidak turun sama sekali. Peristiwa tersebut disusul oleh keluarnya Dajjal.